Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya pada pagi hari ini ya, kita kembali dibangunkan, kita kembali diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk hidup di hari Jumat yang berkah. Insyaallah semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa jam'u antara zahiran wa batinan untuk melanjutkan perjalanan kita. Hidup adalah merupakan sebuah proses perjalanan dari Allah untuk kembali pada Allah. Dan pada bulan hari sekarang adalah masuk kita pada bulan Safar ya. Sudah melewati adalah minggu kedua di bulan Safar. Dan marilah kita lanjutkan perjalanan kita adalah untuk masuk kepada bulan Maulid ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian masuklah nanti di Rajab. Maka persiapan untuk perjalanan di Rajab, Abah sering sampaikan sahabat, tergantung pada perjalanan di bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang merupakan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram adalah Abah kisahkan bagaimana kita sudah mengerti mafhum bahwa seluruh kisah-kisah para rasul itu adalah mendapatkan kemuliaan di bulan Muharram. Seperti bebasnya Nabi Ayub dari penyakit kulit di bulan Muharram. Bebasnya Nabi Yakub dari kebutaan di bulan Muharram. Bebasnya Nabi Nuh dari banjir di bulan Muharram. Bebasnya Nabi Adam juga dari iblis adalah di bulan Muharram. Kemudian keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram. Kemudian juga adalah termasuk Nabi Ibrahim terlepas dari Namrud adalah di bulan Muharram ya, sehingga beliau bebas dari dibakar api. Nabi Yusuf keluar dari penjara adalah di bulan Muharram ya. Dan sekaligus juga Ashabul Kahfi adalah keluar dari guha setelah tertidur 309 tahun di bulan Muharram. Jadi kenapa Allah seolah-olah membuat kisah begitu banyak? Awal adalah sesungguhnya adalah Muharram adalah merupakan sebuah bulan yang mana seolah-olah adalah dimuliakan. Sampai di bulan Muharram itu adalah saum Tasu'a tanggal 9, dan kemudian adalah tanggal 10 Muharram adalah merupakan saum Asyura, merupakan hari raya Asyura. Karena Muharram adalah merupakan buah daripada Zulhijjah, sahabat. Kenapa semuanya seolah-olah perjalanan itu adalah di bulan Muharram semuanya ya. Kalau kalian buka berbagai kitab-kitab klasik, dalam kitab Durratun Nasihin sekalipun ya, dikisahkan tentang para nabi dan rasul, bahkan para aulia-aulia Allah ya yang mendapatkan kemuliaan. Termasuk adalah Imam Sajili, kemudian juga Tuan Sabul Qadir, termasuk juga adalah Syekh Junaidi Al-Batawi, termasuk juga Syekh Daud Partoni di Patani, Thailand, adalah mendapatkan kemuliaan di bulan Muharram tadi semua. Pada dasarnya bulan Muharram adalah bulan yang harus dipahami oleh kita adalah merupakan daripada setelah Zulhijjah, sahabat. Kenapa Zulhijjah? Zulhijjah itu kan bulan haji ya. Karena pada dasarnya adalah seolah-olah penyempurnaan kita manusia, rukun Islam yang kelima adalah haji. Tapi apa makna haji? Haji itu bukan sesuatu yang hanya diraih di tanah suci. Dimanapun kita bersama Allah bisa wukuf, sahabat. Maka ada haji hakikat, ada haji syariat. Nah yang lebih diminta oleh Allah itu adalah haji hakikat. Dan haji hakikat itu berlaku kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Makanya ada 2 atau 3 ayat dalam Al-Quran, Allah memanggil kepada seluruh manusia haji itu. Karena pada dasarnya yang melakukan perjalanan adalah
bukan hanya orang Islam, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah itu adalah melakukan perjalanan dari Allah kembali pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna, dan semua milik Allah, ilaihi, hanya kepada Allah, rajiuna, dikembalikan. Maka oleh karena itulah kenapa kisah para nabi dan rasul bebas di bulan Muharram. Karena orang yang sudah waqafa di bulan Zulhijjah, yang sudah melaksanakan wukuf, ya, arafu, mengenal dirinya, mengenal sejati dirinya. Siapa diri dohirnya? Adalah untuk melihat fi'il Allah, jasadnya untuk melihat fi'il Allah, asmanya untuk melihat hati Allah, adalah untuk melihat asma Allah hatinya, sementara ruhnya untuk melihat sifat Allah. Dan adapun sirnya adalah hakikat zat Allah, jangan ragu. Itulah pada diri kita manusia. Dari awal sudah diciptakan dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari unsur narun adalah merupakan hakikat alif lah pada Allah, merupakan unsur nar dan nur. Maka perjalanan manusia adalah dari jalal dan koharnya Allah, dari neraka sebetulnya. Bahasanya neraka, nar. Maka itulah kata baginda Nabi, semua manusia dari neraka akan masuk ke dalam sorga. Dari jalal, kohar, masuklah kepada jamal, dan penghujungnya adalah kamal. Itulah yang disebut manusia yang selesai melakukan perjalanan disebut insan kamil mukamil. Ya, pahami ya. Jadi kita jangan hanya terjebak dalam istilah syariatnya saja. Karena kalau hanya istilah dalam syariatnya saja, maka kalian tidak akan ngerti apa tujuan maqasid Allah menciptakan kita. Jadi itu sahabat ya, kurang lebih. Jadi kenapa bulan Muharram itu menjadikan ada hari Asyura tanggal 10, karena tadi bahwa sesungguhnya siapapun yang berhasil di bulan Zulhijjah, yang sudah wukuf. Wukuf itu apa? Waqafa, merenungkan siapa sejatinya diriku. Itulah haji. Dimanapun kamu berada, di Lasem, di Tegal, Banyumas, bisa lebih haji daripada orang yang duduk di Arafah tapi tidak kenal pada dirinya. Karena Arafah bukan hanya tempat, yang hajian bukan tempatnya, kamu. Inilah maka orang suka salah di sini. Maka sebenarnya banyak yang murah dari Allah, cuma manusia yang cari yang mahal dari semua, ya. Nah, disinilah makna haji adalah pengorbanan sebetulnya. Ya, maka kenapa dalam kisah haji, 8 kisah haji yang mabrur, nggak ada yang pergi ke Mekah, ya. Pahami itu. Nah, ini karena sesungguhnya adalah bagaimana kamu mengenali diri kamu sehingga nanti muncullah sifat ruhama ubainahum, muncullah sifat Rahman Rahim. Nah, itu tujuan haji. Makanya dalam Al-Quran perintah haji itu nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Perintah haji, panggilan haji dari Allah kepada seluruh manusia. Wa addin pinnas, hijul baita manista, itu ya. Apa namanya? Ya'tu karijalan. Nah, di bawah. Allah memanggil seluruh manusia untuk haji. Artinya apa? Allah memanggil seluruh manusia untuk kembali kepada Allah. Itu intinya haji. Ya. Maka tadi kenapa bulan Muharram itu seluruhnya bebas di bulan Muharram? Tadi Nabi Yakub butanya sembuh di bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari buinya bulan Muharram. Nabi Ayub bebas dari penyakit kulitnya bulan Muharram. Dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan bulan Muharram. Itu yang kisah syariat Allah untuk menunjukkan Zulhijjah. Karena setelah Zulhijjah kembalilah tanggal bulan 1 Muharram tadi semua, ya. Nah, makanya dalam walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'na, kembali lagi walillahi 'alan nas. Allah memanggil manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu. Maka so far hari ini harus betul-betul kita usahakan untuk menghasilkan Zulhijjah. Ya. Tidak perlu lagi engkau pergi ke sebuah negara kemanapun. Karena Allah itu tidak di mana-mana. Allah meliputi segala isi lapis ini. Adapun haji adalah panggilan Allah
Dan itulah orang yang diundang oleh Allah disebut duyufur rahman, adalah tamu Allah. Tamu Allah bukan di Bogor, tamu Allah bukan di Surabaya, bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan. Tamu Allah adalah di rumah Allah. Di mana rumah Allah? Dan tidak adalah satupun dalil yang mengatakan rumah Allah itu ada di Bogor, ada di Sukabumi, ada di Mekah, ada di Madinah, bahkan di Baitul Ma'mur. Nggak ada. Yang Allah mengatakan rumah Allah adalah kolbunya manusia. Maka itulah baginda Nabi menghitobnya, ada beberapa hadis, kolbul mu'min baitullah. Kolbu manusialah baitullah itu. Jadi dimanapun kamu berada, hari ini Jumat jamu bersama Allah, dan kau duduk adalah wakofa, merenungkan siapa dirimu. Karena diri kita, karena terbagi penciptaan awal dari narun, dari alifnya, menjadi hawaun, menjadi maun, menjadi turabun. Menjadi alif, lam, lam, ha. Narun menjadi alif, hawaun menjadi lam awal, maun jadi lam akhir, hu jadi turabun. Hakikat ruh kita. Ya, sir, ruh, kemudian asma dan fi'il. Masuklah menjadi Muhammad, jasad. Adalah mim, ha, mim, dal, tubuh kita. Tadi dari alif, lam, lam, ha, ruh kita, mim, ha, mim, dal, maka hari Jumat ini jamukan. Begitu. Jangan pisahkan gula dan manisnya. Jangan pisahkan garam dan asinnya. Jangan pisahkan manusia dan ruhnya. Karena tadi kenyataan di manusia sekarang ini adalah kita. Tubuh kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kamu, ke dalam tanah aku mengembalikan kamu, dari tanah aku kembali mengeluarkan kamu. Itu jasad. Tapi ruh kita adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku padamu. Jadi ingat tuh, ada satu diciptakan, satu ditiupkan. Maka segala sesuatu yang diciptakan adalah penduduk bumi di sini. Maka tubuh kita ini dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan, dari bumi ini kamu akan dikembalikan, dari bumi ini pula kamu akan kembali dikeluarkan. Nah itulah manusia yang belum rojiun tadi semua. Bagi orang yang belum paham, mau kamu suka atau tidak suka, kamu akan diulang. Sekolah aja diulang, kuliah aja diulang, apa aja diulang. Dan pengulangan itu tidak buruk, karena kamu ingin kembali sempurna. Satu. Yang kedua, Allah ingin menyempurnakan kebahagiaan dohirmu. Kemudian ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Jannatul ma'wa untuk ruh jismanimu, jannatul na'im ruh ruhanimu, jannatul firdaus ruh kudsimu, jannatul kurbah adalah ruh, adalah kudsimu, adalah di apa? Maka sesungguhnya sebelum kamu 4 lapis surga itu miliki, tidak akan dikembalikan oleh Allah. Maka itulah kenapa sahabat jangan aneh, kembali kepada Allah itu sedikit. Dihit Tuhan Syabul Qadir dalam kitab Syirul Asrar, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dari hakikat Nur Muhammad tajali menjadi manusia seolah-olah gitu, karena sedikitnya manusia bisa kembali ke alam asal. Itulah yang kata Allah dalam surat Waqiah, dibagilah kelompok manusia setiap mati. Ashabul yamin, ashabus simal, yang bisa pulang adalah yang sabikun ulaikal muqarrabun. Tapi sayang, jumlahnya sedikit. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Adalah dulu banyak di awal, sedikit di akhir. Tadi banyak waktu setar, sedikit yang finish. Begitu maksudnya. Lari sih adalah miliaran manusia. Di penghujungnya juara kelas itu hanya juara 1, juara 2, juara 3. Yang lain bukan juara. Nah ini yang dimaksud. Oh, tapi tidak jelek sahabat. Karena memang kita ini adalah asalnya dari Tuhan, suci. Maka harus kembali.
awalnya Allah. Nah ini yang kenapa kembalikan, karena awalnya Allah, kembalinya Maman, kembalinya Ujang, kembalinya Jubaidah. Padahal awalnya juga Allah. Wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Maka kembalikan jasadmu liko dengan Allah pada fiilnya. Apapun gerak tubuh kalian, maka itu adalah fiilnya. Sadari, berarti kau sudah liko secara jasad, liko secara fisik. Satu tubuh dengan Allah. Kalau seandainya kamu sudah mengakui raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kau sudah ridho pada Allah sebagai Tuhanmu, jadikan tubuhmu adalah sebagai fiilnya. Jadikan hatimu sebagai asma'nya. Jadikan ruhmu sebagai sifatnya. Dan jadikan sirmu adalah zatnya. Jangan ragu-ragu lagi. Maka nampaklah perbuatannya pada tubuhmu. Tapi kau jangan menyembah af'alnya. Jangan kau menyembah fiilnya. Karena Allah bukan pekerjaannya. Jangan masuk ke dalam juga nyembah asma'nya. Kau nyebut-nyebut nama Allah. Itu bukan Allah. Kau nyebut-nyebut nama Allah. Tidak akan bisa menolong kamu. Karena nama Allah itu bukan Allah. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Mim ha mim dal itu bukan Muhammad. Maka jangan nyembah nama. Man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang menyebutkan nama dan dia tidak mengerti kepada bendanya, barangnya tadi semua, maka kafirlah dia. Apa yang disebut kafir? Tertutup, celaka. Misalnya kamu nyebut-nyebut tulisan nasi. Nuliskan tulisan nasi sampai satu buku. Tidak akan mengenyangkanmu. Karena tulisan nasi bukan nasi. Demikian pula menyebut nasi, nasi. Dikirkan oleh kamu. Nasi, nasi, nasi. Bukan nasi. Karena itu hanya bunyi suara huruf nasi. Maka tidak juga akan menyelamatkanmu. Itulah yang disebut kafir. Kafir. Maka kamu tertutuplah, akan laparlah. Gitu. Nah ini juga orang nyebut-nyebut nama Allah. Tadi makanya menyaksikan fiilnya pada tubuhmu, menyaksikan asmanya pada hatimu, tapi jangan kau sembah fiilnya. Artinya jangan kau sembah tubuhmu. Maka perlambang manusia yang menyembah tubuhnya, itulah kenapa kisah Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Jadikan tubuhnya surat Al-Fatihah. Supaya apa? Kamu jadi sapi betina yang disembelih di surat Al-Baqarah. Begitu loh maksudnya. Kitalah yang harus disembelih di surat Al-Baqarah itu. Dan kita untuk mendapatkan guru rohani tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda. Sapinya itu, sapinya adalah harus sapi betina. Karena artinya perlambang tubuhmu lah sapi betina. Tubuh kita ini sapi betina. Maka jangan menyembah fiilnya. Maka tadi sembelih ini, tubuh ini. Kemudian juga tidak boleh terlalu tua, tidak boleh juga ada sapinya berwarna kuning. Bagaimana warna kuning? Tadi semua. Karena nggak ada sapi yang warna kuning. Dan sapinya tidak belang. Emang nggak ada sapi yang belang. Manusia belang. Itu Allah sedang bicara tentang tubuh kita. Bukan ngomongin sapi. Kalau bicara ngajinya ngerti gitu loh. Tadi semua. Dan dia belum pernah digunakan membajak. Nggak ada manusia bisa digunakan membajak tubuhnya. Dan dia tidak digunakan pengairan. Itu kurang apa Allah di surat Al-Baqarah? Bagaimana Allah menyuruh kita menyembelih tubuh ini. Aku 4. Aku jasad. Karena selama aku berada pada aku jasad, maka kamu tidak akan pernah bisa masuk pada aku asma. Dari aku fiil ke aku asma. Maka tadi jangan juga. Makanya tadi kenapa kata Allah, waktu Musa umatnya itu menyembah Samiri adalah menyembah sapi. Nah itu sebetulnya lagi ngomongin manusia yang menyembah tubuhnya. Kisah itu. Jadi kalau kalian ngaji Quran itu harus kata Nabi, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka ada tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Bahkan kalau Abah sudah tafsir Quran bil Quran, Abah udah nggak menggunakan lagi tafsir mulkiyah. Karena ngomongin mulkiyah, ngomongin kulit, akan tertipu selamanya. Selama yang kau lihat kulit, maka tertipulah selamanya. Sebagaimana Musa tertipu. Ya. Padahal di situ Allah kisahkan Khidir dan Musa. Bagaimana pandangan syariat itu selalu membelokkan dari sahabat. Karena pandangan ro'a
Ini hanya untuk melihat pete, melihat jengkol, melihat perempuan, melihat laki-laki, melihat cucumu, anakmu. Ini ro'a. Penglihatan syariat ada selalu menipu. Apa yang nampak kamu baik, belum tentu baik. Pahami. Tapi pandangan hakikat yang kelihatan nampak buruk, belum tentu buruk. Maka rugi dalam dagang belum tentu buruk. Untung dalam dagang belum tentu baik. Sehat tubuhmu belum tentu baik. Sakit tubuhmu belum tentu buruk. Inilah kalau sudah ngerti pandangan hakikat. Ya, maka Ayub sedikit pun tidak mau sembuh dari penyakitnya. Karena dia tahu bahwa sakit itu lebih baik kepada dia daripada sembuh. Pahami. Syed Imran sahabatnya Nabi. Lebih baik sakit, maka minta didoakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kembali aku sakit. Kenapa pada saat sakit aku merasakan nikmatnya, bersama dengan sakit itu tersambung dengan Allah. Itulah kalau sudah pandangan hakikat. Bukan lagi pandangan nafsu sesuai dengan pandangan dajjal satu mata, hanya suka yang kau sukai dengan hawa nafsumu, kau suka untung, benci rugi, kau suka sehat, benci sakit. Kalau kita suka lapang, benci adalah sempit, itu namanya orang masih manusia jasad. Ya, kalau kalian sudah lagi tidak peduli untung adalah dan rugi itu kalau dari Allah, rugi pun untung. Tapi kalau untung bukan dari Allah, untung pun rugi. Ingat itu. Kata Rabi Adawiyah, surga itu pada saat dimana berada bersama Allah, jamu. Walaupun kau rugi bersama Allah, itu untung. Itulah maka Allah ada mengatakan ada pemberian yang tidak diberi. Ya, Syaikhullah mengatakan pemberian Allah yang sesungguhnya terkadang tidak diberi. Ada orang tidak diberi kaya, sebetulnya bisa jadi itu pemberian kepada dia. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena pada saat diberikan dia kekayaan yang manusia syariat, dia celaka. Jadi pahami sahabat, segala yang sedang kita alami hari ini adalah yang terbaik dari Allah. Kamu hari ini hidup, lebih baik dari mati pasti. Kalau kamu hari ini mati, pasti lebih baik dari hidup. Kalau hari ini kamu sakit, percayalah itu lebih baik dari sehat. Kalau hari ini sehat, percayalah itu sehat lebih baik untukmu. Segala yang sedang kita alami kepada setiap kita manusia, selalu Allah berikan yang terbaik. Cuma sayang manusia selalu banyak mengeluh karena tidak mengerti pandangan syariat dan pandangan hakikat. Itu saja. Sesungguhnya orang yang sudah mata batinnya hidup, maka bukan lagi, itulah sesungguhnya tentang Dajjal. Dajjal itu pandangan manusia hanya kepada satu yang dia sukai tadi. Ya, jadi orang yang hanya menyukai lapang, benci adalah sempit, Dajjal itu. Orang yang menyukai surga, benci neraka, Dajjal juga itu. Karena hanya memilih satu. Orang yang menyukai sehat, benci sakit, Dajjal juga itu. Berarti mata satu. Jadi hanya satu sisi. Padahal Allah itu khairihi wasyarihi. Kanan Allah, kiri Allah. Jalal Allah, qahar Allah, jamal dan kamal Allah. Terus apa yang bukan Allah? Maka disinilah hidup manusia di alam dunia adalah proses belajar. Memahami itu. Maka itulah. Perjalanan di bulan Safar sampai Zulhijjah merupakan proses kepada kita mematangkan ruh. Adapun cangkangnya, jasadnya bisa berganti-ganti ratusan kali, ribuan kali sebelum si ruh kembali adalah kepada hakikat dirinya. Nah inilah tentang perjalanan manusia. Kalau kalian mengerti secara batin, sesungguhnya jangan terjebak dengan satu Adam. Sekarang sudah Adam ke 100 lebih. Jadi ini adalah kehidupan yang yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Yauma di mana hari, di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Ini entah yang sudah berapa ratus ribu bumi ini terus diganti lagi, dihancurkan, diadakan lagi, dihancurkan, diadakan lagi. Kan kata Allah. Karena Allah itu adalah wujud mutlak. Maka keberadaan alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cerminan wujud Allah. Maka
Allah hanya setelah mengadakan, setelah wujud, tidak akan lagi Adam. Maka disinilah yang harus kalian pahami. Hanya dia adakan, tidak adakan. Sama saja seperti kita. Maka kenapa wujud yang selain Allah itu tidak disebut wujud? Maka karena syaratnya wujud itu adalah 5. Yang pertama ada kidam. Yang kedua bako. Yang ketiga adalah qiyamu binafsihi. Yang keempat adalah mukhalafatul hawadis. Yang kelima wahdaniyat. Itu wujud. Kalau kita kidam tidak, berarti bukan wujud. Seluruh isi alam ini bukan wujud. Disebutnya wujud arad, wujud waham, adalah wujud baru. Nah, kenapa diadakan baru? Untuk dia menjadi batin. Itu aja, dia hanya permainan dia sendiri tuh, Allah. Kalau saat dia ingin batin, maka bikinlah seluruh isi alam ini. Dia ingin dohir, hilangkan lagi semuanya. Kan hanya permainan dia. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kok sepenting amat kalian dalam hidup? Emang siapa kita ini? Merasa penting, merasa hebat, jadi kiai, jadi ulama, jadi presiden, jadi raja. Siapa lu, kata Allah? Akulah maliki yaumiddin. Ini hanya permainan Tuhan, diadakan, ditiadakan. Maka kalau kalian mengerti, Nabi Adam baru 9.000 tahun. Coba kalian nalarnya dipakai. Sementara 50 juta tahun yang lalu sudah ditemukan oleh arkeologi panah. Ya kalau panah itu buatan siapa? Manusia. Nabi Adam baru 10.000, 50 juta tahun sebelumnya sudah ada manusia. Bahkan ya inilah karena kebodohan tadi semua ini yang membuat manusia terjebak dalam pemahaman yang bodoh. Karena dia pikir mati hidup sekali, mati dihancurkan. Nanti kiamat, surga, neraka, bengong aja Allah. Kayak begitu kali. Itu orang yang ngerti tauhid. Kalau dia ngerti tauhid, dari waktu awal Allah menciptakan ini dunia, dia menyebutkan kita belum ada hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sekarang udah wujud. Habis itu ya emang Allah itu tukang iseng apa? Allah tuh nggak iseng, kalau udah wujud ya wujud. Karena kenyataan alam ini hanya untuk menunjukkan adanya dia. Maka kata Allah juga, seluruhnya Allah ini semuanya. Maka tidak akan tidak ada. Hanya diadakan dan tidak adakan. Tadi kata Syatoilah, adharo wis ngadarkan Allah. Wis ngadohirkan si kayu jadi asbak kayu. Tuh. Li'anahu kena satu naik kayu adalah al-batin. Tuh. Dia pengen batin jadi asbak kayu. Tapi ingin dia dohir lagi, hilangkan asbak kayu, hancur nanti lapuh. Balik lagi pada hakikat kayu. Nanti muncul lagi, ada lagi. Tadi, tu'til mulka man tasha. Apa namanya? Tulijul laila bin nahar, wa tulijul naru bil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Coba. Karena nggak memahami saja tafsir Qur'annya. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu sekarang ini nggak ngerti gitu kafir itu? Ini mah kafir Hindu, Buddha, Yahudi enak aja loh. Tadi semua. Siapapun yang tertutup kepada Allah, walaupun lu anak kiai, kafir. Walaupun anak nabi, sekalipun kayak Kanan, kafir. Ingat itu. Jadi kafir itu terkoper, terkupur, tertutup. Tidak mampu melihat Allah tuh kafir. Jadi kafir itu bukan Hindu, bukan Cina, bukan Walana. Ini kafir itu dari kata al-kufru, tertutup, buta. Ta'inha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, buta. Bagi orang yang sudah matanya terbuka, apalagi yang sudah betul-betul musyahadah, kamu bisa ngobrol dengan orang yang sudah 100 sebelum Nabi Adam, bahkan kalau kamu nggak percaya di Gunung Padang tuh, coba. Inilah kadang-kadang menjengkelkan orang-orang hari ini. Sok tahu. Tadi semua ngajinya cuma hanya kamakola aja dengan kitab yang 1000 tahun yang lalu. Gimana mau berubah otaknya? Tadi padahal sekarang oleh Allah diperlihatkan sanurihim ayatina bil apa. Kalian hinakan Al-Quran. Tadi semua hinakan Rasulullah. Kasus Isra Mi'raj sampai hari ini kegoblogan semua. Masih nganggap Nabi Muhammad ke langit. Kalau Allah ke langit berarti Allah di langit. Orang ngaji Kifayatul Awam begitu, kitab Tijan. Bagaimana Allah itu ada di langit? Allah itu di atas, atas bukan lawan bawah.
atas dalam kekuasaan. Yadullahi fawqa aydihim. Kekuasaan Allah adalah di atas adalah kekuasaan makhluk. Itu begitu. Di mana? Maka itu tadi Allah tu laisa kamitslihi, nggak bisa ditunjuk. Karena yang menunjuk juga yang ditunjuk. Karena semuanya Allah, bagaimana mau ditunjuk? Inilah perlunya memahami tauhid dengan sempurna. Kalian sudah ngerti tauhid dengan baik tadi semua. Kalau sudah mengerti hakikat hukum Allah, nikmat, tilka sunnatullah walan tajida lisun, nggak ada lagi la khaufun alaihim walau. Begitu baiknya Allah dengan rahmannya, rahimnya. Hanya mengadakan kamu, menghilangkan kamu, mengadakan kamu tadi ada harawis ngadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Pada saat kita didohirkan, ini alam dunia sedang ada hari ini, artinya dia sedang batin. Begitu. Wakoa dan tugas kita adalah yang sedang didohirkan oleh dia, jangan ngaku kita yang wujud. Gitu loh. Wakoa dan mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Apakah jabu asbak, kayu dijadikan asbak, kayu dijadikan pelapon kayu, kayu dijadikan ada pagar kayu, kayu dijadikan gerobak kayu. Jangan ngaku asbak, kayu, pelapon, pintu, pagar. Akuilah sebenar-benarnya kalian adalah kayu. Begitu. Awalnya juga Allah, akhirnya juga harus Allah. Ini jangan ragu-ragu. Ini jangan bukan mainan kotak umpet sama Allah itu. Allah itu hakul mubin. Hakun. Apa tuh hakun? Nyata, mubin, pertelo. Maka dikatakan, innakum adalah satarona robbakum ayana. Kalian bisa melihat Tuhan kalau dengan jelas, kata Nabi. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Cuma syaratnya, kalian adalah tidak mungkin bisa melihat Allah kecuali kalian mati. Itulah konsepnya. Wakoa dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Apakah kamu jadi apapun, seperti kayu jadi meja kayu, kayu jadi kupon kayu, kayu jadi pelapon kayu, kayu jadi pagar kayu, kayu jadi gerobak kayu. Jangan lagi ngaku gerobak. Itu aja minta si kayu itu mintanya begitu. Kamu jangan ngaku jadi gerobak. Kamu jangan ngaku sebagai pintu. Kamu jangan ngaku sebagai kusen. Sebenar-benarnya kamu adalah kayu. Jangan ragu. Sebenar-benarnya aku adalah Allah. Biarkan dia yang berkata itu dalam batinmu. Karena dohirnya juga dia. Apa yang bukan dia? Disitulah tauhid kalian harus tidak usah ragu. Maka kenapa orang tauhid itu nyaman? Dan itulah kenapa kalau kalian ingin menikmati telaga Kausar hari ini. Itu kata Allah. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Hari ini pun kalau kalian sudah mati bisa menikmati telaga Kausar. Salatnya pasolli. Bersolawatlah. Li rabbika wanhar. Dan sembelihlah dirimu. Aku empatmu. Pasolli. Dan solawat tubuh. Kalau ngomong pasolli di situ bukan sholat. Solawat. Berarti tubuhmu. Dari semua. Kembalikan tubuhmu sebagai Muhammad. Pasolli li rabbika. Kepada Tuhanmu. Sesungguhnya adalah tubuhmu itulah. Alif lam lam ha. Tubuhmu lah mim ha mim dal. Itulah kenapa Allah ingatkan di awal pun pada saat manusia lupa kepada dirinya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, hei insan, apa yang telah melahirkan engkau? Kenapa engkau sekarang, hei kayu-kayu, apa yang telah menjadikan engkau? Kau kenapa sekarang tidak bahagia? Sekarang kau udah, hei pagar kayu, hei asbak kayu, hei gerobak kayu, hei meja kayu, hei pelapon kayu. Mulai hari ini berhentilah kau mengaku siapa dirimu. Akuilah sebenar-benarnya kalian adalah kayu. Begitu Allah nyuruhnya. Wal awal wal akhir. Awalnya aku, dohirnya aku. Kan dari alam ahadiyah dia awalnya tuh. Kita belum ada hal atal insan hidup dalam. Dari alam ahadiyah, alam kosong masuk alam titik, alam Nur Muhammad. Mulailah ada Nur Muhammad. Awalu ma khalaqallahu nuri, awalu ma khalaqallahu ruhi, awalu ma khalaqallahu kalam, awalu ma khalaqallahu adalah akal. Nah, itulah kenapa harus dipakai akal.
Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala tadabbarun. Qurannya nggak pernah dihaji sih kalau menurut Abah. Quran semuanya Quran. Ngajinya tuh senang dengan kitab gundul kama kolak kila yang sudah dibelokkan oleh Zionis itu. Tadi semua akhirnya tersesat, akhirnya Qurannya dihinakan. Tadi semua, ya. Semuanya Quran, tadi semua. Akhirnya manusia diingatkan, ya yuhal insan maha gorroka birabbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau pada Rabbmu al-Karim. Seolah-olah, hei manusia, kamu itu perwujudanku loh. Kalau kamu itu ingin kembali kepadaku, kamu itu disebutnya makhluk, maka jasadmu disebut hamba, hatimu disebut dengan cermin. Cermin apa? Untuk melihat Allah hati kita ini. Dia ingin melihat dirinya lewat hati kita. Tadi, maka dicermin kolbu itu pada saat ada kotor. Maka disitulah hikam mengatakan, ya, bahwa pada saat kita tidak bisa berjalan kepada Allah adalah karena adanya cermin. Disinilah dikatakan kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabiatun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwati am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatohar adalah min jan bati goflati am kaifa yarju ayyafhama daqo ikol asrari wa huwa lam yatub min hapawati. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Ini lepaskan aku 4, masukkan kepada aku 3 cermin, tapi buanglah di sini. Maka kata Allah, rumahku adalah qalbul mu'min baitullah. Maka orang yang menjadi tamu Allah itu bukan yang pergi ke Mekah. Ya, tamu Allah itu duyupur rahman dimanapun kamu berada. Kalau orang jadi tamu Allah harus pergi ke Mekah, berarti Allah itu bukan Tuhan. Dimanapun kamu harus bisa bertemu Allah. Dimanapun, karena kamu Allah sudah bangun rumahnya pada setiap individu makhluk. Ingat itu. Itulah aras disebut di atas air. Itulah disebutkan waholakol. Kata Allah apa? Tadi semua. Waholakol Adam kasuratihi. Waholakol insan alal suratul rahman. Dan aku menciptakan, aku bersemayam di aras tadi semua. Waholakol insan ala suratul rahman. Adalah merupakan surah ar-Rahman. Orang mengira Allah ar-Rahman ala arsis tawa. Dikatakan ar-Rahman itu Allah. Allah itu bukan ar-Rahman. Ingat. Allah itu ar-Rahman, tapi ar-Rahman bukan Allah. Ingat itu. Abasetu, ini bukan abasetu, telinga abasetu, mata abasetu, tangan abasetu. Mana abasetu? Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi Allah ar-Rahman. Allah lah semuanya. Tapi semuanya bukan Allah. Pahami? Allah lah semuanya. Tadi. Ini dengan istilah Quran saja orang masih bingung urusan begitu aja, gimana mengenal Tuhan. Bagaimana ibadah pada Tuhan. Tuhannya aja kalian masih dianggap duduk di atas aras oncang kaki kayak manusia. Sehingga Tuhan yang lemah butuh Jibril untuk menyampaikan wahyu. Butuh Mikail untuk menentukan rezeki. Katanya muhalafatulil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Yang butuh asisten itu hanya makhluk. Tadi semua. Tuhan menjadikan segala dari dirinya. Ingat itu. Seperti Tuhan menciptakan telur, menciptakan ayam dari dirinya. Dari dalam telur itu kapan itu ayam keluar dulu cari paruh, dari bulu. Nggak ada. Tuhan menjadikan apapun dari diri. Transformer. Pada saat kayu ingin jadi asbak kayu, dialah yang menjadi asbak kayu itu. Maka itulah kenapa isi dunia ini jailun. Ja'ala. Aku menjadikan diriku. Manusia ini terus gelisah, merasa berpisah dengan Tuhan. Jangankan kalian berpisah dengan Tuhan, nabinya saya dihina, pergi ke langit ke-7, coba. Padahal langit ke-7 itu di mana? Karena kamu ngajinya keluar. Padahal Nabi bersabda, man tolaba maula bigori nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida.
jangan keluar dari diri. Mana langit ketujuh? Kulitmu, bulumu, kulitmu, dagingmu, tulangmu, sumsummu, darahmu, uratmu. Itulah 7 lapis dalam. Dan 7 lapis langit mana? Latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul khobbi, latifatul akhfa, latifatul narji, latifatul qalab. Dan 7 lapis nafsu mana? Kamilah, mardiyah, rodiyah, tadi mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Di tubuh kita. Bagaimana orang yang nafsu amarah ingin bicara Tuhan? Jasadnya masih binatang, masih ingin bicara Tuhan. Mustahil. Tadi, ya, maka itulah syaitan katakan kaifa yusyriku qalbun syuarul aqwanu muntabatun. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis? Ini orang suka salah. Orang tasawuf katanya nggak boleh punya dunia. Nabi Sulaiman 2/3 dunia nggak ada masalah selama hada min fadli Rabbi. Kalau kamu masih pandang dunia, ya jelas nggak boleh. Tapi kalau kamu sudah pandang semuanya Allah, baru dia mau datang kepadamu. Kamu adalah, itulah maka lihat dalam ada siapa, Ibnu Arabi mengatakan dunia ini semuanya adalah kopral dan manusia insan itulah jenderal. Tapi sekarang kopral-kopral, jenderal-jenderal yang nyuksruk sujud pada kopral setiap hari. Dipikirkannya hanya dunia. Bukan tidak punya dunia. Kamu jenderal. Harusnya kamulah yang jadi pemimpin. Kitalah yang harusnya jadi lokomotif dari mereka. Itulah innalillah. Innalillah semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semua milik Allah. Dan dasar dari Allah. Wajib kembali pada Allah. Duitnya, dolarnya, mobilnya, mersinya, tanahnya, kebunnya, lautnya, sawahnya. Cuma kamu kalau masih pandang dia sebagai makhluk, ya mereka nggak mau. Karena mereka juga ingin balik pada Allah. Sementara kita manusia ini adalah merupakan cermin Allah, ainullah, hakikatullah. Kita lah itu disebut khalifah. Ngerti ya khalifah? Kamu khalifah, kita khalifah. Karena kita lah perwujudan Allah. Di mana? Di kita ini semuanya 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi yang diwadan niatkan akhirnya menjadi wujudlah Allah pada diri kita. Maka kitalah jadi pemimpin alam ini. Khalafah itu pengganti. Khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi ini. Maka itulah kata Abah, perjalanan manusia dari surat Al-Fatihah masuk ke surat Al-Baqarah itu pun harus disambungkan dengan alif lam mim. Ngerti nggak arti hakikat alif lam mimnya? Ngerti alif lam mim aja paling-paling ada dikiroatkan, dipanjang-panjang aja. Ngerti enggak? Siapa alif, siapa alif lam, siapa mim. Barulah dalikal kitabul la raiba. Kitab yang mana yang kamu nggak ragu itu? Dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kepada petunjuk bagi orang yang takwa itu. Hidup pengen sekali di dunia. Orang rekan kasih ditolak. Tapi tidak berbuat apa-apa, ini kan ketololan manusia nih, orang Islam akhir zaman ini. Sekali hidup ini, mati sekali. Dasmu peang. Ini Tuhan sudah, karena semuanya hanya dia semua. Hanya dia ingin nongolkan, hilangkan, nongolkan, hilangkan. Karena wamal hayatud dunya illa laibun. Permainan Tuhan. Karena kamu ingin main nih, produser dan saudara, kamu dimainkan lagi di peran berikutnya. Karena kamu belagu di kehidupan sekarang ini, tidak mau mengakui hakikat aja, ngomong aja raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap aja kamu yang jadi Tuhan. Inilah kadang-kadang dibalik-balik, dibenerkin salah, ngapirkan ke orang tadi semua. Ini sebetulnya sudah indah Tuhan mengatur alam ini sedemikian rupa. Tadi semua. Ya barangkali bagi teman-teman yang sudah musyahadah malah pasti senyum dengerin omongan Abah tadi semua. Bahkan kamu percaya nggak kamu bisa ketemu kamu sendiri? Kamu bisa ketemu kamu tadi semua. Kamu yang ada sekarang dengan kamu yang ada 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau ngerti, kamu ketemu kamu, maaf.
Reinkarnasi itu bisa memiliki 4 tubuh, 5 tubuh, 6 tubuh. Kamu ada pada dunia paralel yang berbeda. Coba ini dunia sudah sedemikian indahnya Tuhan atur. Ngerti agama cuma ngoplak haram halal, surga neraka. Nanti udah mati, masukinlah ke alam ini. Sedang dialami, Bung. Terlambat. Karena kamu nggak ngerti Tuhan. Bagaimana permainan Tuhan? Siapa ruh kita ini? Yang disebut kita ini siapa? Mana? Tubuhmu, aku 4. Ruhmu, aku 3. Hatimu, aku 3. Ruhmu, aku 2. Sirmu, aku Allah. Nah gitu loh. Awalnya juga Allah. Tadi semua. Nah cuma manusia nggak mau kembali, nggak sadar dari awal. Coba pahami ya. Marilah kita sekarang. Itulah maka kata Allah, kenapa seluruh membunuh diri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Allah lu yang nyuruh. Walau anna katabna alaihim. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, bunuhlah dirimu. Ya itulah. Maka kita harus raditu billahi robba, itu. Kalau aku wujud, kamu jangan wujud, lu hambaku. Gitu. Kalau aku yang ada, udah kamu menjadi hambaku saja. Nabi kita yang agung menjadi subhanalladzi asra, bukan saro. Subhanallah maha suci Allah, berarti Allah. Bukan subhanalladzi sara bi Muhammadin, bukan. Kalau seandainya manusia bisa jalan sendiri, Nabi Muhammad pasti di depannya mengatakan bukan subhan, tapi alhamdulillahilladzi sara bi Muhammadin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu kalimatnya kalau kalian ngerti. Tapi Allah tidak. Subhan, maha suci aku. Subhani, kata Ali, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Tadi subhanalladzi asra, bukan syara. Yang menjalankan tadi semua. Bukan Muhammad yang jalan sendiri. Ini manusia sekarang ingin jalan kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, umroh bolak-balik, kayak haji puroda. Tadi semua buang-buang duit. Tadi semua. Coba yang mau berangkat haji puroda hari ini, berikan pada orang tuh. Bangunkan rumah jompo tuh. Itu lebih haji dari 1 juta kali haji sekali bolak-balik ke Mekah, mengeluarkan duit yang tadi semua. Pahami. Ya, bahkan Abah sih bilang, tanggung jawab dunia akhirat. Bah, saya punya duit nih buat pergi ke Mekah, tapi saya ingin bagikan tetangga saya. Abah tanggung jawab, saya tanggung jawab kamu dunia akhirat. Kamu lebih haji daripada haji. Itulah tujuan hidup. Kamu udah mengeluarkan duit syirik lagi. Coba, udah mengeluarkan duit syirik lagi. Menganggap Allah itu ada satu tempat. Dan sampai di sana putar-putar bukan di rumahnya. Hanya jadi. Kamu kalau datang ke rumah, mau datang dari mana? Dari Jambi. Mau kemana? Ke Abah Setu. Ketemu nggak Abah Setu? Enggak. Itu tamu Abah Setu bukan itu? Bukan. Kamu nggak diundang itu. Kalalang keliling samping rumahnya. Kata kamu rumahnya, ketrok dong. Tadi, namanya duyupur rahman tamu Allah. Tamu Allah itu harus liko dengan Allah. Nah itulah. Padahal liko dengan Allah. Tadi semua, makanya tadi kata Abah juga. Kalau Abah jadi Menteri Agama, jadi Presiden Indonesia, dihentikan tuh pergi ke sana itu. Nih, demi Allah tanggung jawab dunia akhirat. Nih Abah Setu. Bener, nggak main-main ini. Abah menjamin. Lebih baik kepada kita kamu gunakan ruhama'u bainahum, menyayangi tetanggamu, menyayangi saudaramu, menolong saudaramu. Karena itulah tujuan agama. Tujuan agama itu adalah bukan sekarang. Inilah tadi akibat dari sapi perahan, jadi sapi betina. Digeret ke sana yang ngikut, diperah susunya di sono ngikut, suruh buangin real terus tadi semua. Allah Karim, apa-apaan ini manusia ini. Abah berani dengan siapapun kalian. Janji sampai di akhirat sekalipun sama Abah akan kejar kalian.
Mari kita tanggung jawabkan di hadapan Allah. Apakah seperti itu yang diminta oleh Allah? Tadi semua. Ya, ini hanya jadi bisnis manusia, menipu manusia. Akhirnya manusia tidak pernah liko dengan Allah. Akhirnya melekat dengan uang yang dipikirkan, dikeluarkannya. Merasa sudah berbuat baik pada Allah. Padahal kata Allah, wahum yahsabuna annahum yusinuna. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Karena tadi, agama itu tentang menyayangi, memaafkan. Dari awal pun Allah, kita adalah makhluk, Allah Khalik. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk kita mengenal Allah. Untuk kembali. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabi. Jangan ngaku Muhammad sebagai rasulmu. Tapi kau hinakan terus dia. Kau mengaku Allah. Kau hinakan Allah. Berkata Allahu Akbar. Tapi Allahnya sangat kecil. Bahkan lebih kecil dari debu. Allahnya tidak seharga dari patigus bangkai mati. Coba manusia akhir zaman ini. Entah siapa yang dituhankannya. Entah Rasul yang mana yang dirasulkannya itu. Itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan pagi-pagi hari ini. Hari Jumat, jamukan. Safar, masukkan. Dan lahirkan dirimu yang sejati maulid. Maulidkan dirimu yang sejati. Tadi semua. Rabiul awal. Robi. Awal, Robi. Akhir. Jumadil. Awal, Jumadil. Coba paham itu maknanya juga. Barulah Rojab. Tadi, kalau kamu ingin berjalan nanti sampai Zulhijjah, Rojabnya harus benar. Siapa yang berjalan pada Allah? Kamukah atau Allah? Apakah kamu bisa berjalan kepada Allah dengan sholatmu? Tidak. Yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah. Itulah syaratnya dari awal. Raditu billahi robbah. Ridholah pada Allah sebagai Rabbmu. Muharik sedang menggerakkan wujudmu wujud Allah. Kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, sama Allah, kalam Allah, basar Allah. Dan peganglah kepada hidup. Maka tadi jangan menghinakan dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiruna min dzaril pana ila dzaril baqa. Tidak akan pernah tidak ada kamu. Akan selalu ada. Karena kamu adalah bukan kamu. Kalau kamu adalah kamu, maka kamu sengsara. Kalau kamu bukan kamu, pasti dia. Kamu akan bahagia. Kembali, Pak. Raditu billahi robbah. Wabil islami dina itu. Aslama, kembalikan. Aku tidak wujud. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. La muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Tidak ada lagi. Semuanya habislah dirimu dari semua. Maka di dunia ini kamu sudah merasakan telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Cuma syaratnya tadi ya maaf, Abah harus kasih tahu bahwa ashabus simal. Apa itu ashabus simal? Mungkin kalian suka baca tafsir. Ashabul yamin, ashabus simal, sabiquna sabiqun. Tuh yang kalian yang bisa lihat oleh kalian dalam wujud apa? Batu, pohon, cacing, cucunguk, cucurut, semua segala makhluk-makhluk. Bahkan kata Allah di surat Al-Isra ayat 51 menjadi makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya. Allah sudah begitu di Qur'annya, cuma nggak mau aja ngajinya. Tadi jadikan apa? Besi, batu, itulah ashabus simal. Siapa dia? Yang hatinya keras menolak Allah hari ini. Yang merasa wujud, aku wujud, Allah wujud. Hayo gelut jeung aing cek Allah. Gitu. Kan sama aja seperti itu. Karena jangan hanya disebutkan bahwa Allah itu muhalafatul hawadis, berseberangan dengan makhluk. Kamu ingin sama dengan dia terus. Berarti kau melihat, kalau tidak menyadari, basormu itu basirnya Muhammad. Dan penglihatanmu, maka sesungguhnya engkau telah merampok, adalah basornya Allah. Merampok samanya Allah. Bahkan terakhir merampok wujudnya Allah. Maka itu dikirnya la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. La ilaha illallah adalah syariat. La ma'buda illallah dengan jasadmu. La ilaha illallah. La maksuda illallah dengan tarekat, dengan hatimu. La ilaha illallah. La matluba adalah hakikat dengan ruhmu. Sampailah habis. La ilaha illallah.
la maujuda illallah. Kembalilah, yang maujud hanyalah sang wujud. Tadi semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Mukhatab sudah berhadapan. Jangan berhenti di mukhatab. Jangan berhadapan engkau, aku, engkau. Tapi la ilaha illa ana, aku adalah aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah. Innani, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Pak Budi, sembahlah aku oleh aku. Wa ani buduni hada siratil. Qur'annya sudah mengatakan begitu. Aku menyembah diriku sendiri. Aku mengingat diriku sendiri. Kalau kamu sudah sampai pada martabat ana. Tuh. Kalau masih ilallah, jauh. La ilaha illa huwa. Dia di mana? Nggak tahu. La ilaha illa anta. Masih syirik kamu dan aku. La ilaha illa ana. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Wallahul batinul insan. Wal insan dokhirullah. Allah lah batinnya manusia. Alif lam lam ha. Wal insan dohirullah. Mim ha. Mim dal. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun. Muhammadun jasadun. Usalli lam jalalah. Ruhku ruh Allah. Rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah ruhku. Muhammadur Rasulullah jasadku. Hilangkan, kembalikan semuanya. Karamkan, fanakan. Man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil fana. Faqad arafa rabbahu bil baqo. Al-Quran kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Ya. Jadi itu ya. Jadi pahami tentang istilah kata Abah sih, jangan terlalu suka menyeberang, tahu jauh dulu lah. Tadi semua. Itulah makanya kenapa Allah berfirman fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya di dalam hikam dijelaskan oleh Syatoilah adalah dikatakan segala yang baik itu, yang baik bidayahnya akan baik nihayahnya. Tuh, tadi semua. Ya. Jadi pahami ya. Apa tadi biar apal. Syariat apa? Pohon. Torikat cabang. Marifat daun. Hakikat buah. Tuh. Berarti sesungguhnya setiap perjalanan yang kita lakukan dalam apapun yang kita lakukan, nanam pohon apapun yang kita cari buah. Dalam melakukan perniagaan apapun yang kita cari, anggaplah kalau buah kan buah. Kalau saja dagang untung. Kan itu tuh. Makanya di akhir dagang teh, di akhir akhirat tina dagang itu bisa untung atau bisa husnul khotimah atau suul, susah-susah amat. Duit loba. Itulah surga dari semua ya. Maka mari belajar agama karena Allah selalu mengatakan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Di bawahnya adalah apala takilun, pakai otak maneh teh. Pakai akalmu itu. Mikir kata Allah gitu. Jangan pakai dengkul. Ngomong surga, ngomong neraka jangan pakai dengkul. Tadi semua. Begitu nyata Allah itu, makanya selalu Allah doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah awal pekerjaannya, hasanah akhir pekerjaannya, hasanah awal hidupnya, hasanah akhir hidupnya. Apa hasanah akhir hidup? Adalah tadi menjadi manusia yang bermanfaat, berguna. Maka kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, tadi semua. Maka tadi sesungguhnya yang disebut manusia yang baik menurut Allah itu bukan yang banyak sholat,
bukan yang banyak gedeg, bukan yang banyak manakib, tapi manusia yang berguna buat manusia lain. Maka tadi ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri husu sodakoh, ciri iman yang sempurna lantana lul birro hatta tuntiku sodakoh. Maka kata Abah, hidup ini harus kaya. Kalau Allah iman adalah sodakoh, coba sebenarnya kalau Abah lihat di hari awal pun Allah itu memberikan surga kepada kita di dunia ini. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha ragadah. Allah itu, maka banyak ayat, 7 ayat kata Allah, aku akan berikan kepada engkau apa yang kau mau. Bahkan kata Allah, engkau tidak akan kukembalikan pada diriku kecuali engkau telah puas. Sebenarnya tadi semua. Bahkan di surat Al-Mulk ayat 15 dan ayat lain Al-A'raf, Az-Zuhruf. Kemudian di ayat lain adalah surat Az-Zumar. Allah bicara sama kayak surat Al-Mulk 15. Bertebaranlah di muka bumi ini dan nikmatilah kulin. Nah, kira-kira kalau seandainya suruh bertebaran di muka bumi dan kuliner, Allah nyuruh miskin, nyuruh kaya? Kaya. Kalau Allah nyuruh iman itu sedekah, nyuruh kaya, nyuruh miskin? Kaya. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akbar, sebetulnya yang nanti masuk ke surga itu orang kaya. Makanya sebenarnya yang disebut surga itu kaya. Maka paribasa, di sorga itu pada saat mereka ingin makan, makanan selalu ada. Orang kaya makanannya selalu ada nggak? Ada.